Saya memberitahu mereka, panitia yang lain, gereja yang lain. Saya kosong karena hukumnya saya tunda. Saya beritahu kalau memang kalian butuh saya siap datang. Ternyata Jumat yang minggu lalu itu saya berdapat jawaban lama sekali. Ternyata mereka nggak bisa. Lalu saya tanya, Bapak, saya ada 2 hari kosong. Saya tahu saya nggak bisa balik ke Papua cuma dalam 2 hari. Tiketnya terlalu mahal. Dan jalannya juga nggak bisa sehari nyampe. Saya harus kemana? Saya kalau boleh daerah Sumatera aja supaya sekalian. Tiba-tiba Roh Kudus serahkan ke saya ke Palembang. Terus saya kontak beberapa saudara di sini. Nah, ini salah satu cara. Saya nggak mau waktu saya kosong begitu saja. Saya selalu minta Tuhan pimpin harus kemana dan bagaimana. Waktu Yesus berbicara dengan fasilitas itu, dengan bunyi pinjam. Walaupun dia tukang kayu, dia tahu. Apalagi Lukas menulis, ketika itu pemilik perahu sedang apa? Ayo, bersihkan jalan. Nah, sambil ngajar, dia perhatikan. Jalan dibersihkan, tapi perahu kok bersih juga? Tidak mungkin. Kalau perahu ini semalaman dapat ikan, berarti perahu ini masih kotor. Nanti maksud ini. Berarti yang punya perahu ini nggak dapat apa-apa. Nah, di situ saya belajar. Ketika dia selesai, maka itu Lukas tidak menuliskan dia khotbah apa hari itu. Menurut saya kan lebih penting catat khotbahnya apa supaya kita belajar. Kenapa Lukas tidak menuliskan khotbahnya apa? Tapi Lukas meneruskan pemilik perahu yang diurus oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengembalikan pinjaman fasilitas itu dengan Yesus adalah pribadi yang gak begini. Pinjam apa-apa, taunya cuma terima kasih. Enggak. Dia gak cuma berterima kasih kepada Simon, tapi dia ingin balas budi kepada Simon. Maka itu setelah fasilitasnya dipakai, dia menyuruh, tolakkan perahu ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalan. Nah, ada kata-kata bagus dari Simon. Kalau saya terjemahkan, ya, bagaimana mungkin ada tukang masak menasihati tukang batu? Nggak nyambung, betul? Bagaimana mungkin ada penjahit menasihati tukang besi? Nggak ada hubungannya. Nah, Simon ini pelaut, nelayan dari masih kecil. Lalu ada tukang kayu ngajari tangkap ikan. Nggak lucu. Ini tengah hari, mana mungkin ada ikan? Dalam kalimatnya, kamu kan tukang kayu, tahu apa urusan air? Maka itu ada kata-kata penting. Karena engkau mengatakan. Ini kata bagus. Di dalam ilmu bahasa, kalau ada orang menegaskan sebuah kalimat karena engkau yang mengatakan, itu artinya negatif. Artinya gini, sambil jalan, karena engkau yang mengatakan, karena engkau yang mengatakan. Kalau nggak dapat jangan salahkan aku, karena engkau yang mengatakan. Nah itu maksudnya, kurang ajar nggak ini orang. Saudara, itu luar biasa firman. Jadi Simon nggak mau dipermalukan orang dan nggak mau disalahkan. Kalau sampai nggak dapat, karena engkau yang mengatakan, karena engkau yang mengatakan. Untung Yesus sabar, nggak suka tersinggungan. Betul nggak? Luar biasa. Maka ketaatan menghasilkan berkat. Karena engkau yang mengatakan, maka aku menebarkan jalan. Maka itu fasilitas akan terjadi kalau kita taat. Mengapa Bapa di surga sengaja membuat sungai Yordan meluap hari itu tepat ketika Yosua memimpin bangsa Israel untuk masuk Kanaan? Kenapa banjirnya nggak besok saja atau kemarin-kemarinnya? Kenapa pas harinya mereka nyebrang banjir? Kan begitu tulisannya, bukan? Hari itu air sungai Yordan meluap. Yosua tidak minta belah dulu airnya baru kami nyebrang. Alkitab menulis ketaatan mereka. Ketika mendengar perintah, maka imam melangkahkan kaki.
Dan Alkitab menulis, begitu kaki imam yang pertama masuk ke air, ini ketaatan, mujizat terjadi. Dari situ kita belajar, fasilitas akan mengikuti ketaatan. Katakan itu 1, 2, 3. Fasilitas akan mengikuti ketaatan. Jadi rekan-rekan, maaf kalau hamba-hamba Tuhan baru mulai merintis, jangan sibuk cari tanah dan cari gedung dulu. Urus jiwanya dulu, nanti fasilitasnya ngikut. Amin. Itu prinsip Alkitab. Jadi percayalah saudara, Yesus Tuhan tidak hanya berkata berterima kasih kalau dia pakai perahu hidup kita. Ngerti katanya? Dia bertanggung jawab. Amin kan cepat. Dia bertanggung jawab. Ini kebenaran yang luar biasa. Markus sudah 13 tahun tidak pulang ke kampung halamannya. Sampai ibunya atau bapaknya sudah meninggal, dia nggak tahu. Bapak. Puji Tuhan, saat 13 tahun mereka akan sekeluarga akan libur ke kampung. Tanggal berapa? 17 bulan. 23 Mei tahun 95 saudara. Bersama istri saya dengan satu tim, kami ada di sebuah kampung namanya Kampung Terang Baru. Sampai hari ini di peta nggak ada tandanya. Karena kampung itu kecil. Sampai hari ini pun di kampung itu tetap kecil. Jumlah rumah di Kampung Terang Baru sampai hari ini nggak sampai 50 rumah. Sebuah desa di Kecamatan Keraya, ya di Kabupaten Nunukan, ya, Kabupaten Nunukan di Kalimantan Timur bagian utara. Pertama kali kami suami istri ke kampung itu tanggal 20 Mei tahun 95. Kami mendarat di Longbawan, itu ibu kota kecamatannya. Tanggal 23 kami ke Kampung Terang Baru. Kampung itu perbatasan dengan Sarawak. Sampai hari ini tahun 2007 akhir, kampung itu tidak ada jalan darat ke wilayah Indonesia. Kota terbesar yang terdekat dengan mereka itu Tarakan. Orang tua mereka suku Dayak Lundaya namanya, pernah jalan kaki itu 2 bulan baru nyampe Tarakan. Bayangkan, sampai hari ini tidak ada jalan darat. Mereka hanya ada jalan kaki ke Sarawak. Nama kota pertama masuk wilayah Malaysia namanya Bakelalan. Di situ mereka beli minyak goreng, beli gula, sabun semuanya. Kalau dari Indonesia terlalu mahal karena pakai pesawat. Tahun 33 ada penginjil 2 masuk ke sana. Namanya Ernest Presswood, orang Kanada, dan Will Finger, orang Amerika. Baca bukunya, judulnya Tiada Pengorbanan yang Lebih Besar. Ditulis oleh istrinya Ernest Presswood, terbitan Kalam Hidup. Yang saya heran, itu tahun 33 mereka 2 masuk. Siapa memberitahu mereka tahun 33? Berarti 74 tahun yang lalu. Yang sampai hari ini gak ada jalan. Siapa memberitahu mereka di pedalaman itu ada manusia, dan mereka datang. Istri pertama Ernest Presswood mati setelah mereka menikah belum 1 tahun. Kena TBC di hutan itu. Orang Kanada. Ernest Presswood yang gali kuburan untuk istrinya. Dia yang membuat peti mati untuk istrinya. Dia yang ngubur sendiri istrinya. Karena waktu itu orang Dayak belum ada yang Kristen. Setelah 4 tahun ditinggal mati istrinya, dia dapat cuti pulang ke Kanada. Dia ketemu istri yang kedua, seorang perawat, dengan persyaratan kalau kamu menikah dengan aku, kamu ikut kembali ke Kalimantan. Dia ikut. Dan waktu istrinya nulis buku biografi suaminya bersama temannya Will Finger, dia berumur 82 tahun. Pasti dia sudah meninggal. Karena itu kira-kira 10 tahun yang lalu buku itu ditulis. Saya baca buku itu berulang-ulang. Saya beli banyak buku itu untuk anak-anak Dayak, anak-anak muda Dayak. Kamu harus tahu menghargai. Nah, di buku itu juga saya baru tahu bagaimana matinya Dr. Jafri. Saya pernah dengar nama Dr. Jafri, pendiri Gereja Kelima Injil, pendiri sekolah Alkitab di Makassar. Matinya menyedihkan tahun 43. Ditawan oleh Jepang. Matinya di kandang babi di kota Parepare karena dikena rabies dan paru-paru. Waktu saya baca itu saya menangis. Sepertinya Tuhan, kenapa engkau gak bela hamba Tuhan?